Bisa dengar suara saya ya? Iya, Ya, Pak. Udah ya jelas. saya ya sebelumnya nih mohon maaf ini kepada teman-teman semua yang ada di acara ini gitu ya. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan kurikulum terbaru gitu ya untuk TLM SMK gitu ya. Jadi mohon waktunya sebentar aja, mungkin 5 menit selesai. Nanti mungkin akan dilanjutkan dengan apa eh, kuesioner gitu ya, agar kita bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh user Dudi ya, terutama Bapak Ibu sekalian yang ada di webinar ini. Gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, kita langsung aja Bapak Ibu ya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Dan selamat sore. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak ngantuk Bapak Ibu ya. Saya tadi sudah mulai pagi juga ini mengikuti dan seru juga ini tentang K3 ini ya. Jadi eh, Bapak Ibu, eh, Bu saya anu Bu ya share Bu ya, bentar Bu ya. Bentar. Sebentar, Pak. Saya jadikan. Ya, apakah Ya, kepada Bapak Dandi, dipersilahkan. ya gitu ya. Ya. Baik, Pak. Slide-nya sudah terlihat. Sudah Bu ya. Sudah. Alhamdulillah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tadi karena nggak kenal nggak sayang begitu ya. Mungkin perkenalkan nama saya Dandi Widayat Bapak Ibu. Saya dulu juga praktisi juga ya. Saya lulusan TLM juga di Universitas Erlangga ya, dan beberapa eh, menambah upgrade saya di kesehatan masyarakat dan sebagainya. Juga pernah bekerja di rumah sakit ya. Sekarang eh, di pendidikan menengah gitu ya. Tapi saya juga tetap bekerja di laboratorium, tapi laboratorium patologi anatomi ya Pak Ibu. Jadi sistemnya hanya kalau ada pasien ya saya kerjakan begitu, sistem freelance begitu ya di untuk mengerjakan patologi anatomi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya bukan materi sih, ini hanya menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sekaligus selaku user ya terkait dengan lulusan SMK bidang TLM ya. Jadi Bapak Ibu ada perubahan kurikulum yang mendasar itu tahun 2023 ini terkait dengan perubahan kurikulum yang mana dulu di mana TLM untuk SMK ini materinya hampir sama. Mohon maaf ya dengan yang Poltekkes gitu ya, hampir sama dengan D3 begitu. Nah, sekarang sudah didegradasi gitu ya, maksudnya disesuaikan dengan level daripada anak-anak SMK begitu ya. Makanya keluar Bapak Ibu dari kurikulum yang lama itu terhambat dengan adanya Permenkes nomor tahun 80 tahun 2016 di mana anak-anak dulu yang bisa bekerja sebagai analis terutama di analitiknya itu sekarang sudah dibatasi dengan Permenkes tahun 80 di mana dalam pasal 17 itu ada 4 pekerjaan daripada anak-anak SMK eh, yang tidak sama dengan pada saat sebelum Permenkes ini dikeluarkan, Bapak Ibu. Makanya dampaknya penyerapan untuk anak SMK jurusan TLM ini tidak terlalu banyak, begitu ya. Bahkan banyak yang diserap di luar laboratorium, begitu, Bapak Ibu. Makanya terus ada instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 juga ditujukan kepada Menteri Kesehatan, Bapak Ibu,
agar ada revitalisasi terkait dengan SMK, semua SMK ya, termasuk SMK Kesehatan. eh, Salah satunya adalah di TLM ini. Bagaimana Kementerian Kesehatan ya itu agar membuat job title untuk anak SMK itu seperti apa, begitu ya. Agar juga bisa fasilitas kesehatan itu bisa menerima anak-anak SMK, tapi sesuai dengan eh, level mereka, begitu. Bukan eh, level yang selama ini mungkin lebih tinggi daripada anak-anak yang lulusan SMK, gitu. Akhirnya Bapak Ibu, di dalam peraturan apa Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 dikeluarkan ya terkait dengan yang terbaru ini ya, bahwasanya untuk sumber daya kesehatan itu ada tiga Bapak. Ada tenaga medis, tenaga kesehatan, di mana itu adalah ya lulusan D3 minimal, dan tenaga penunjang atau pendukung. Nah, ini yang nanti apa uh, tempatnya anak-anak lulusan SMK ya, gitu Bapak Ibu. Makanya ini direspon oleh Kementerian Pendidikan, Bapak Ibu, yang mungkin sudah dapat arahan juga dan berkolaborasi dengan Menteri Kesehatan terkait materi apa saja sih yang bisa diberikan anak-anak SMK jurusan TLM itu. Dan mereka nanti ditempatkan di mana sih, begitu. Nah, ini ada beberapa yang mereka bisa ditempatkan, yaitu pertama di customer service, Bapak. Nanti ada apa kuesioner Bapak Ibu terkait dengan customer service ini, selama ini gimana sih di laboratorium klinik atau rumah sakit, gitu. Tenaganya dari mana dan sebagainya. Nah, ini kita kepingin juga mengetahui ya, apakah anak-anak kita lulusan SMK itu bisa masuk ke sana. Ya. Terus di marketing, ya. Marketing ini juga apa selama ini kan kalau saya lihat malah dari jurusan lain begitu ya, jurusan lain yang tidak mempunyai kompetensi ya, tidak punya kompetensi urusan laboratorium klinik begitu. Yang saya lihat seperti itu. Dan yang ketiga dipisahkan lagi di bidang logistik ya Pak. Di bidang logistik ini ya seperti stok, opname dan lain-lain gitu. K3 lah ini yang menarik tadi ini barusan K3 yang disampaikan materi ini eh, mungkin bisa anak-anak bisa juga nanti bisa bekerja sebagai eh, K3 gitu ya. Dan yang kelima distribusi spesimen apa? Distribusi spesimen ini mungkin di praanalitik ya, di praanalitik bagaimana mengelola pasien, bagaimana mengelola sampel dan sebagainya. Gitu. Jadi yang selama ini Bapak Ibu anak-anak itu masuk ke ranah analitik ya, akhirnya Kemendikbud membuat ya, satu terobosan agar anak-anak SMK jurusan TLM bisa diterima di user ya sebagai apa yang sudah saya sampaikan tadi, ada customer service, marketing, logistik, K3, dan pendistribusian spesimen. Nah, makanya harapan saya Bapak Ibu pada kali ini saya menginginkan eh, mungkin di laboratorium Bapak Ibu ya tempat jenengan bekerja mungkin bisa menerima anak-anak kami untuk bidang-bidang yang memang tidak bersentuhan langsung dengan analitik. Makanya kita dari SMK Kesehatan khususnya TLM minta dukungan dari dunia usaha, dunia industri, dari Bapak Ibu semua terkait mungkin support itu ya, terkait dengan support
SMK Kesehatan jurusan TLM. Ya tentang kerjasama, mungkin nanti ada praktisi mengajar ya, mungkin nanti kita meminta daripada para Dudi ya untuk memberikan materi-materi yang eh, sekiranya ada di dunia kerja itu seperti apa, begitu. Kita juga mungkin akan memagangkan guru-guru kita, gitu ya. Yang notabene memang guru-guru kita juga dari TLM, ya, Pak. Mereka juga berpendidikan minimal D3, begitu ya. Mungkin selama ini banyak juga guru-guru D3 yang belum pernah bekerja di rumah sakit. Dan mereka langsung, begitu lulus langsung di sekolah. Dan evaluasi kurikulum, evaluasi kelulusan, mungkin nanti kita juga akan bersama-sama berkolaborasi dengan Dudi agar link and match antara SMK TLM dengan Dudi ini bisa selaras begitu. Nah, terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan eh, Bapak Ibu mendapatkan wawasan terkait dengan SMK bidang TLM. Oh, ternyata TLM SMK itu seperti ini. Begitu. Mohon nanti saya mau minta tolong untuk mengisi kuesioner yang sudah kita siapkan agar kita bisa memperbaiki diri. Apa sih yang seharusnya kita kerjakan di pembelajaran ini supaya selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh dunia industri terutama laboratorium medik. Saya kira itu Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi untuk mengganggu waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dandi atas presentasi yang telah dipaparkan dengan sangat baik. Selanjutnya kepada para peserta yang terhormat, sebentar lagi saya akan mengirimkan link mengenai kuesioner yang bisa membantu SMK kita dalam mengupgrade agar lebih baik lagi. Silahkan untuk diisi terlebih dahulu. Dan mungkin ada dialog, boleh juga. Barangkali ada mau yang dipertanyakan, monggo Bapak Ibu. Syukur-syukur nggak ada juga nggak apa-apa. Kepada para peserta, mungkin ada yang ingin didiskusikan dengan Bapak Dandi, dan selanjutnya akan saya berikan kepada Ibu Teti. Kepada Ibu Teti dipersilahkan. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu yang ada di industri, mungkin Bapak Ibu cukup mengenal sejarah SMK TLM. Jadi dengan adanya Undang-Undang Kesehatan dan regulasi yang baru, Kemendikbud sudah membuat satu adaptasi ya. Buat saya itu adaptasi yang cukup baik, karena dengan beberapa tahun ini lulusan SMK TLM kita tidak dapat diserap oleh industri laboratorium klinik pada khususnya, pada umumnya. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh share sedikit bagaimana Bapak Ibu bisa memenuhi bagian-bagian yang terkait tadi, misalnya customer service, marketing, K3, logistik, ataupun spesimen. Mungkin distribusi spesimen beberapa teman D3 TLM sudah otomatis ya melakukan ya, tapi mungkin 4 profesi lain, mungkin ada beberapa teman-teman bisa share, contoh misalnya di Budi Sehat Jogja, Mbak Yosi boleh bantu share itu yang di customer service di depan biasanya basic pendidikannya dari mana ya Mbak? Ya Ibu, kalau di Budi Sehat Jogja untuk customer service atau front office kita memang belum ada dari kesehatan, jadi masih bebas. Bebas itu misalnya orang ekonomi, orang hukum boleh ya Mbak? Ya betul. Jadi kita harus lebih semangat lagi untuk mengajari tentang pra-analitiknya. Ya, berarti teman-teman industri punya PR ya untuk menerima lulusan dari pendidikan yang berbeda dengan kesehatan, yang mau nggak mau dunia industri harus memberikan kelengkapan atau pelatihan untuk memenuhi persyaratan proses pra-analitik, gitu ya. Nah, kalau misalnya ada SMK TLM Mbak yang bisa mengajarkan tentang pra-analitik di awal di dunia pendidikannya,
Bagaimana teman-teman dari Budi Sehat Jogja? Apakah cukup merespon positif atau menganggap tidak perlu? Perlu, Bu. Perlu. Perlu ya. Ya. Jadi berharap SMKTLN cepat-cepat lahir ya, Bu? Ya. Untuk segera dimanfaatkan oleh Lab Budi Sehat ya. Ya. Oke. Mungkin dari Parahita ada Pak Sofyan di sini, Pak. Boleh share sedikit, Pak? Kalau teman-teman di Lab Parahita dengan cabang-cabangnya yang cukup banyak, saat ini proses untuk rekrutmen di pelayanan, Pak, basicnya atau persyaratan kualifikasinya bagaimana, Pak? Boleh mungkin share di webinar ini? Ya, terima kasih Ibu. Jadi untuk Parahita sebenarnya sudah menetapkan job description-nya. Jadi untuk seluruh pegawai, calon pegawai itu pertama ada pendidikan minimal D3. Nah, ya, jospek. Jadi wajib D3 ya, Pak? Halo, Pak Sofyan. Pak. Halo, sorry. Ya, mohon maaf belum bisa buka. Wajib D3 ya, Pak? Parahita untuk jospeknya calon pegawai yang istilahnya untuk utama yaitu frontliner, analis, logistik, terus nanti itu marketing. Nanti itu adalah minimal pendidikan D3 saat ini. Tapi yang SMA itu biasanya untuk bagian sapam dan seperti itu. Tapi kalau yang sifatnya yang berhubungan istilahnya untuk pendaftaran, proses laboratorium, sampai pasca pemeriksaan itu adalah D3. Itu. Jadi, tetapi hal tersebut juga nanti kita akan lihat istilah kondisi perkembangan ya kondisi ya. Apakah nanti lulusan SMK itu bisa kita adopt nanti kita juga harus diskusikan dengan bagian RNGE Parahita seperti itu. Memang kalau saya lihat tadi untuk distribusi sampel kayaknya kita nggak bisa kalau lulusan SMK. Tapi kalau misalkan frontliner itu ya masih memungkinkan meskipun di Jospek masih memungkinkan saat ini suatu saat kita merubah kebijakan ya. Ini kebijakan kita minimal D3 seperti itu. Ya, D3-nya dari mana saja, Pak? Maksudnya harus TLM atau boleh bidang yang berbeda? Untuk background kesehatan, pendidikan kesehatan itu diprioritaskan. Bisa analis, perawat, seperti itu, radiografer, itu seperti itu. Bidang kesehatan ya, Pak? Iya, bidang kesehatan. Jadi 3 jurusan itu yang kita prioritaskan, yaitu analis, radiografer, sama perawat. Seperti itu. Baik, ya. Baik Pak. Ya. Terima kasih. Jadi kondisinya seperti itu, Pak Dandi. Jadi teman-teman membuat satu spesifikasi bahwa untuk sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan di laboratorium, mereka menggunakan kualifikasi minimal D3 ya, Pak. Tetapi khusus untuk di bawah bidang teknis, masih menggunakan SMK. Tetapi konteksnya ini SMK spesial, Pak. Jadi dengan kurikulum yang baru, mereka sudah mempersiapkan dengan kompetensi yang khusus, Pak. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan ya, Pak, untuk manajemen Parahita ke depan. Ya, nanti kita diskusikan. Betul, baik, Pak. Untuk beberapa kebutuhan yang tadi ya, Pak. K3 tadi cukup banyak PR-nya ya, Pak. Nah, mungkin dengan teman-teman SMK yang belajar selama 3 tahun dengan profesi dan bidang-bidang yang spesifik diharapkan bisa lebih membantu daripada teman-teman yang secara ilmu mungkin sama sekali tidak belajar pada saat mereka di dunia pendidikannya atau yang mereka pelajari hanya minimalis, tetapi diharapkan dengan SMK lulusan yang kurikulum baru ini bisa lebih baik gitu ya, Pak, supaya industri bisa ikut mendukung ya, Pak. Iya. Baik, Pak, terima kasih. Untuk biotes, ini biotes juga cukup banyak. Ini ada dari Naripan Bandung, dari Menteng Jakarta, dari Surabaya. Boleh mungkin salah satu, Bu, boleh menyampaikan kira-kira kalau di biotes kualifikasi untuk teman-teman yang duduk di posisi customer service, marketing, logistik, K3, mungkin bisa share sedikit, Bu, silakan. Iya, kayak Ibu Catur ya, dari Surabaya. Ya, selamat sore, Bu. Sore, Pak, Bu. Ya,
Selama ini untuk biotes kemarin karena ada beberapa regulasi terkait bahwa tenaga lab medik itu minimal D3, eh, kita akhirnya juga memenuhi untuk pemenuhan itu kita melakukan D3. Tapi setelah ada SMK TLM, wah itu bagus kayaknya sih. Soalnya selama ini yang untuk ATLM yang tidak melanjutkan D3, kita biasanya penempatannya di customer service seperti itu. Dan biasanya juga bisa di logistik. Jadi memang kita sudah zero untuk yang lulusan SMAK ya, yang dulu kan SMAKes itu sudah zero, ada hanya satu aja mungkin karena mungkin beberapa kendala jadi kita tempatkan di bagian CS. Jadi mungkin ke depan setelah adanya eh, apa SMK itu mungkin ya positif sekali bagi kami. Jadi kita bisa untuk membantu di area marketing karena ya kalau memang kompetensinya ada di situ saat pendidikan formalnya ya kita bisa mungkin Ya, menerima dari situ. oke. Baik. Terima Terima kasih, kasih Bu. sekali. Ya. Respon Saya positif perlu, ya, Kak. ya, terima Ya, kasih Bu untuk kasih. respon yang positif. Mungkin saya perlu klarifikasi sedikit ya. Jadi beberapa laboratorium klinik ketika diberlakukannya Undang-Undang Nomor 36 yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 17, itu seolah gebiah uyah semua yang bekerja di lab wajib D3 ya. Padahal kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian perhatikan, mereka berbicara lebih ke arah teknis. Jadi distribusi spesimen itu sebenarnya tidak wajib D3 ya. Tetapi mulai bermain di penggunaan sampel, pemeriksaan sampel, bahkan saya kasih ilustrasi ke teman-teman guru SMK, Widal ya, Widal itu kan cuma goyang-goyang, goyang-goyangnya pun tidak boleh, ya. Jadi konsepnya bukan masalah D3 atau SMK-nya, tapi lebih karena pekerjaan itu teknis atau bukan. Teknis itu dimulai dari sejak sampel digunakan untuk pemeriksaan, ya. Jadi di luar itu boleh dilakukan oleh profesi yang tidak terikat dengan STR atau SIP. Mungkin itu yang perlu diluruskan. Saya dengar beberapa banyak lab yang mengeluarkan teman-teman SMK dengan dalih berlakunya Undang-Undang Nomor 36 pada saat itu. Ya, padahal sebenarnya yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 36 adalah ketika berhubungan dengan pemeriksaan laboratorium, di mana sampel mulai dikerjakan dan dikeluarkan hasil. Ya, mungkin itu yang saya perlu luruskan. Saya senang sekali dengan biotes ya. Biotes mulai menempatkan beberapa posisi-posisi yang memang tidak berhubungan dengan teknis. Itu yang betul. Ya. Nah, mungkin untuk kompetensinya memang perlu pelatihan-pelatihan yang mendukung karena mungkin dulu lagi sekolah SMK juga terkait dengan K3, logistik dan sebagainya mungkin masih sangat minimalis. Ya, nah dengan harapannya dengan adanya SMK TLM ini kita berharap ini adalah salah satu solusi dan jawaban bagi kebutuhan teman-teman di dunia industri saat ini terkait dengan akreditasi khususnya. Ya, kenapa K3 kita dalam tanda petik kurang baik atau kurang diperhatikan? Karena tadi orang yang ngerti K3-nya memang hampir tidak ada, ya. Cenderung ya tadi hanya formalitas kelihatannya sudah memenuhi karena mau dikunjungi oleh asesor atau surveyor, ya. Jadi malah fungsi K3-nya sama sekali tidak berjalan. Oke, satu lagi mungkin ada dari Katulistiwa, ini ada teman saya Bapak Frans, owner dari Lab Katulistiwa, punya beberapa lab yang menguasai Pulau Kalimantan. Boleh Pak sharing sedikit Pak di Katulistiwa, kualifikasi untuk teman-teman yang duduk di posisi customer service mungkin, marketing, logistik dan lain sebagainya Pak saat ini berasal dari pendidikan atau minimal pendidikan apa? Boleh di-share Pak? Pak Frans ada ya? Atau temannya satu lagi dari Katulistiwa juga boleh bantu share informasi mungkin? Ada Pak Frans? Pak Frans ada? Yang ada cuma Ibu Kurnia. Oh iya, Pak Frans mungkin udah live ya. Atau dari Kanaka ya, ini ada teman saya dulu sama-sama dengan saya ini di Manado ya. Lab Kanaka cukup besar juga di Manado. Boleh sharing di Manado kualifikasi untuk penerimaan karyawan di customer service, marketing, logistik, ataupun tadi K3 di Kanaka, kualifikasinya apa Mbak? Boleh sharing sedikit?
Kalau untuk saat ini sih kami di bagian untuk registrasi itu diposisikan dari sarjana ekonomi dan ada juga beberapa dari D3 keperawatan dan D3 TLM sendiri. Sedangkan kalau untuk SMK TLM sendiri kita belum ada, Bu Teti. Mungkin sejauh ini sih memang belum ada yang mencoba memasukkan untuk kualifikasi pendidikan, mungkin melamar di lab kami sejauh ini belum ada. Jadi untuk saat ini lab kami tidak ada SMK TLM. Ya. Kira-kira Mbak sarjana ekonomi dengan SMK TLM yang punya kurikulum khusus untuk K3 misalnya, lebih percaya mana Mbak? Saya sendiri masih lebih percaya dengan SMK TLM. Tetapi pada beberapa waktu lalu kita sempat menerima SMK, anak magang SMK kita yang ada di Manado sini. Mungkin entah kenapa, mungkin karena kekurangan tenaga pendidik ya, Bu Teti. Mungkin gurunya yang tidak terkualifikasi, mungkin tidak bukan berasal dari TLM sendiri. Maka menurut kami anak-anak didik ini juga kurang pengetahuannya, baik dari segi peranalitik itu mereka kurang memahami tindakan-tindakan. Jadi sangat sedikit sekali pengetahuan mereka. Jadi makanya waktu mereka magang di lab kami juga harus mengajarkan mereka dari awal. Contohnya untuk penulisan unsur kimia itu mereka tidak tahu apakah mungkin tidak diajarkan. Jadi seperti itulah kenyataan di lapangan. Juga mungkin ke depannya untuk SMK, apalagi ini SMK negeri, mungkin pengadaan untuk guru yang berprofesi di TLM itu lebih mungkin penting sekali karena walaupun kita tahu mereka SMK TLM, tetapi ketika keluar mereka juga tidak tahu apa-apa, itu juga akan membuat keraguan untuk lab kami sendiri menerima lulusan SMK TLM. Iya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi itu PR kita Pak Dandik. Ya, Jadi Bu, industri saya bisa sangat respon positif. sebentar, Bu. Ya, Ya, sebentar Ibu, aja Pak. ya. Ya, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu semua. Ini ada testimoni ya, mungkin dengan Pak Sofyan ini ya, yang dari Parahita, karena di Jember sendiri Pak Sofyan bisa dicek itu murid-murid kita itu bekerja di Parahita, gitu ya. Ada bahkan ada 3 waktu itu. Mungkin Pak Sofyan bisa ngecek di sana bagaimana kualifikasi mereka, gitu ya, setelah bekerja di Parahita, begitu. Mungkin Pak Sofyan bisa cek di Jember, Pak, ya, bisa cek di Siap. cabang Jember, Pak Sofyan. Ya. Alhamdulillah ada 3 anak murid saya, Pak Sofyan, lulusan TLM ya, di front office memang, bekerja di front office, Bu. Ya. Gitu. Dan ini PR buat kita ya, dari Bu Pak Egida di Manado memang apa Bu, tidak Bu, ya seperti yang dikatakan Bu Egida tadi, mungkin guru-gurunya juga mungkin perlu ada upgrade gitu ya, terkait dengan Ya. begitu ya, begitu. Ya, Mungkin itu Pak Sofyan, bisa mungkin dicek Pak Sofyan ya. Ya, siap. Ya, Nanti ya, terima kami kasih. komunikasi. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, monggo Bu tadi. Perlu standarisasi berarti Pak. Ketika kita berbicara SMK TLM, jangan sampai industri milih-milih. Saya mau yang dari Jember aja. Soalnya Jember bagus. Ya, Saya mau yang dari Solo. Lulusannya soalnya benar-benar siap pakai. Nah, mungkin itu PR ya Pak buat teman-teman di Persepsi. Bagaimana menstandarisasi guru-guru SMK TLM dan juga lulusannya supaya mendekati standar lah. Jangan gapnya terlalu jauh sehingga industri bingung mau memilih SMK TLM dari sekolah lulusan mana, karena dari Manado nggak mungkin pilih Jember ya Pak, kejauhan ya Pak. Ya. Iya. Mungkin nambahkan satu aja ya. Ada di Manado. Ya, betul. Satu lagi yang terakhir, ya dari Helix Pak, Ibu Rohni Pak, Bu boleh? Ini Helix juga soalnya cabangnya cukup banyak. Mungkin bisa sedikit Bu kasih masukan mungkin dengan adanya SMK TLM yang baru dengan kurikulum baru ini. Ibu sebagai owner dari Helix, Lab Helix, mungkin ada saran atau masukan Bu untuk teman-teman guru-guru SMK TLM ke depan? Silakan Bu. Ada Ibu Rohni dari Helix, Lab Helix. Cabangnya lumayan juga, cukup banyak. Sudah live kah? Udah ada? Siapa? Iya, dari BP. Ada sih untuk ya, mohon maaf saya perwakilan menjawab, Ibu Roninya masih Bu sebentar ya, mohon maaf. Ya, baik silakan. Iya, saya konfirmasi dulu ke owner kami. Setelah ini saya minta untuk kembali menjawab
dari pertanyaan Ibu tersebut ya Bu ya. Mohon maaf sebelumnya. Tapi kami tetap standby dari tadi mendengarkan. Baik. Siap. Ya, mohon waktunya Bu Ya. ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi dari negeri ya, Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi dari Jogja. Boleh, Bu, sedikit sharing? Ini negeri agak berbeda ya dengan swasta ya. Mungkin ada informasi untuk penerimaan teman-teman di posisi customer service kah, atau marketing kah, atau logistik saat ini yang dipakai kualifikasinya, mungkin pendidikannya minimal apa Bu? Boleh sharing sedikit dari BLKK Jogja. Ada 3 orang peserta BLKK Jogja di seminar kali ini, webinar kali ini. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya jelas ya Bu? Jelas Bu. Jelas, ya. Untuk sharing mengenai SDM sekarang ya Bu, kebetulan memang ada yang lulusan SMK tapi masih dari umum. Kemudian untuk posisinya saat ini untuk distribusi sampel dan di pengetikan ya, kebetulan masih ada sampel-sampel yang pengetikannya belum melalui LIS untuk yang sampel-sampel lingkungan dan lain-lain itu. Kemudian mungkin kalau menurut pendapat saya itu malah akan lebih enak kalau posisinya itu diisi oleh SMK Kesehatan ya, karena kan kita juga tidak akan kesulitan ketika menjelaskan tentang kelaboratoriuman kepada mereka seperti itu. Kemudian kalau untuk posisi CS sendiri kebetulan masih diisi dari D3 TLM. Tetapi kalau semisal ke depannya itu ketika anak-anak dari SMK Kesehatan itu saya yakin mereka juga punya wawasan tentang lab yang cukup mumpuni ya, karena kebetulan dulu itu juga ada bukan lulusan, jadi ada SMK Kesehatan jurusan analis kesehatan waktu itu sebelum ada aturan Kemenkes itu yang SMK tidak boleh di kegiatan analitik. Nah itu juga sempat magang di sini, tetapi karena ada aturan tersebut jadi dibatasi atau malah saat ini kayaknya itu di stop Bu untuk masuk ke lab medis seperti itu. Tapi kalau dari pengalaman waktu itu memang mereka juga wawasannya itu tidak kalah dengan yang D3 kalau untuk laboratoriuman. Jadi seperti tentang pemahaman sampelnya ini persyaratannya seperti apa, kemudian untuk sampelnya itu kebutuhan sampelnya bagaimana, kemudian persyaratan untuk cek lab itu harus puasa sekian, itu mereka lebih menguasai daripada kami harus menjelaskan ke lulusan yang bukan dari TLM seperti itu. Ini tepat ya Mbak, SMK TLM merubah kurikulum dengan bidang-bidang yang tadi menurut Mbaknya cukup tepat ya, cukup dibutuhkan ya untuk lab-lab kita saat ini ya. Iya cukup tepat karena memang SDM-nya juga kurang ya Ibu ya. Dan kemudian kalau untuk yang di instansi pemerintah kan saat ini ada tenaga BLUD seperti itu. Mungkin nanti ke depannya bisa diisi dari yang SMK untuk sebagai ya front office ataupun logistik Bu, K3 juga distribusi sampel di logistik itu terus terang masih kekurangan tenaga untuk yang logistik itu juga Bu. Ya, terima kasih banyak. Jadi kami berharap ini jadi respon Bu, Pak, respon positif dari Bapak Ibu industri yang mewakili webinar pada hari ini, yang mungkin jadi masukan buat Bapak Ibu guru SMK ya. Walaupun industri tadi Kak masih mempertanyakan ya, harapannya kompetensi yang dibutuhkan, kompetensi yang dimiliki
adalah kompetensi yang sesuai dengan apa yang industri butuhkan saat ini. Terkait karena industri juga dituntut Pak dengan kualitas, dengan adanya akreditasi. Jadi mereka juga tidak boleh sembarangan memilih sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk bekerja di laboratorium klinik, tetapi harus sesuai dengan kompetensi di bidangnya. Nah, kami berharap SMKTLM bisa memberikan satu harapan bagi kami para industri dengan adanya kurikulum yang baru, menghasilkan kompetensi-kompetensi dari 4 atau 5 profesi tadi menjadi satu jawaban dari masalah yang selama ini kami masih bingung. Kalau kami butuh logistik, kami cari anak sekolahan dari lulusan mana. Kalau kami butuh anak K3, apakah kami harus panggil orang S1 untuk menjadi orang-orang K3 di lab kami, sementara lab kami masih kecil dan lain sebagainya. Mungkin dengan adanya SMKTLM ini jadi jawaban, gitu ya Pak. Ya, Berharap kasih. persepsi komitmen untuk itu Pak, sehingga kami industri menunggu Pak. Kira-kira kapan lulusan dari lulusan dari SMKTLM dengan kurikulum baru ini sudah bisa mulai diuji cobakan di laboratorium industri kami, dan saya berharap Bapak Ibu boleh bantu dengan mengisi kuesioner yang sudah disediakan oleh Pak Dandik dan menuliskan ya apabila Bapak Ibu bersedia untuk mensupport kurikulum baru di SMK ini, untuk menuliskan bahwa Bapak Ibu bersedia untuk dijadikan tempat magang mungkin bagi para calon-calon lulusan yang mungkin ketika Bapak Ibu melihat di proses magang cukup baik, bisa boleh jadi satu permintaan ya Pak, untuk lulusannya langsung segera bekerja ya. Jadi ini sebenarnya sesuai dengan Menteri Pendidikan kita saat ini, di mana selama ini banyak kita menerima karyawan tuh seperti beli kucing dalam karung ya. Jadi katanya bagus, katanya IP-nya bagus, katanya bla-bla-blanya bagus gitu ya, pas kerja nggak bisa apa-apa. Nah, dengan adanya proses magang ini, Bapak Ibu di industri bisa mulai melihat ya, apakah secara kinerja, apakah secara kompetensi mereka sudah cukup sesuai dengan apa yang Bapak Ibu butuhkan ya. Jadi ketika mereka lulus, Bapak Ibu tidak perlu lagi beli kucing dalam karung ya, tetapi Bapak Ibu tinggal menyebutkan orang-orang yang magang dengan kompetensi dan kinerja yang bagus itu Bapak Ibu langsung klaim, langsung minta untuk nanti kalau udah lulus langsung kerja di sini ya Dek. Nanti kami butuh ini, tolong bantu kami untuk langsung jadi karyawan di sini ya Dek, dan lain sebagainya. Mungkin itu jadi peluang Pak buat teman-teman yang bisa magang di dunia industri, sekaligus permintaan Bapak atau kebutuhan Bapak tadi ya, hubungannya dengan magang juga mungkin bagi para Bapak Ibu guru ya, untuk mengenal apa sih yang diminta, apa sih yang dibutuhkan oleh dunia industri terkait dengan penunjang atau terkait dengan kebutuhan non teknis tadi, gitu ya Pak. Jadi kami mohon Bapak Ibu dari industri bersedia untuk mengisi kuesioner yang sudah disediakan oleh panitia, dan ini salah satu persyaratan dari webinar kita ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan mendapatkan 2 kuesioner hari ini dengan besok di akhir acara, dan teman-teman hanya akan mendapatkan e-sertifikat langsung kami kirimkan ke email Bapak Ibu sekalian setelah kuesioner ini Bapak isi ya. Jadi Bapak Ibu kalau belum mengisi salah satu dari kuesioner ini, kami tidak akan terbitkan sertifikat dalam bentuk e-sertifikat, karena kami membutuhkan data-data dan informasi dari Bapak Ibu terkait dengan apa yang sekarang sedang dilakukan oleh SMKTLM dan juga program-program Learning Center Indonesia ke depan. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih Bapak Dandi dan Ibu Teti atas diskusinya mengenai perubahan kurikulum di SMKTLM. Baiklah, materi demi materi telah kita simak melalui penjelasan para narasumber hebat kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat diserap dengan semaksimal mungkin. Amin. Para peserta webinar yang saya cintai, sampai ketemu lagi di acara besok bersama narasumber-narasumber hebat kita. Tapi sebelumnya, untuk para peserta, saya mohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu, agar kita dapat mengambil dokumentasi bersama 2 pemateri terakhir kita. Kepada Laboratorium Helix, Ibu Diah dari Poltekkes Jakarta juga, dan Ibu Ika Noviana Sari dari BLKK. Dari Laboratorium Helix, apakah bisa membuka kameranya?